Kesian, mukanya udah kelihatan capek banget karena pura-pura pinter. Yang lebih kocak lagi, orang-orang tuh bahkan gak peduli buat nonton videonya. Mereka literally cuman klik videonya buat di pause, terus langsung scroll ke kolom komentar yang isinya banyolan semua. Pertanyaannya, buzzer atau apalah ini sebutannya, dibayar pakai duit siapa? Duit pribadi atau jangan-jangan duit? Wah, kaget. Membahas soal Gibran, rasa-rasanya nggak ada habisnya ya guys. Gue juga kadang berpikir loh, hah? Gibran, wakil presiden kita? Bener aja. Entah kenapa kok seperti itu ya. Nah sekarang ini rame lagi di media sosial ya, video Gibran yang sedang bersama dengan anaknya dan ada yang memvideokan ya. Gue nggak tahu sih ini acara apa. Tapi ini viral lagi guys di media sosial, entah itu di Instagram, akun X, TikTok, dan lain sebagainya. Nah kalau membicarakan soal Gibran, kenapa ya setiap gebrakannya itu selalu menuai komentar. Yang terakhir kemarin Gibran upload video monolog di akun YouTube-nya. Pertama beliau upload, itu yang dislike banyak banget. Sehingga timnya berpikir dong langsung membuat lagi video dan diupload. Malah like-nya ngelebihin penonton. Nah ini kan kocak banget gitu loh. Memang gak diperhatikan, gak diatur gitu atau gimana gitu, di briefing dulu gitu. Teman-teman semua, gue dulu ya pada waktu tahun 2017 atau 2015 lah ya. Nah ketika itu main YouTube ya kan. Nah pernah tuh denger ada bot untuk nambahin like. Dan gue juga nyoba sendiri gitu loh. Dan itu memang berhasil guys. Nah jadi ini sekelas Wapres kok kayak gitu loh. Ini gimana gitu. Dan kalian coba lihat komentar di akun YouTube-nya. Sulit banget nemuin komentar yang positif. Nah ini kan pertanda bahwasanya memang banyak yang tidak menyukainya gitu loh. Makanya sekarang muncullah para jenderal TNI Purnawirawan yang salah satu poinnya untuk menggantikan Wapres Gibran. Sekarang kita lihat ya di akun X tweetan dari Yurisa Agustina Samosir. Bagaimana cara menangani tambang ilegal? Jawab Gibran, dicabut aja izinnya. Loh, ilegal memang berizin. Nah, ini waktu itu rame saat debat Pilpres kemarin ya guys. Dan ini menanggapi tweetan dari Segoliwet ya. Sejak bapakmu belum lahir, pembuatan teh yang dikeringkan dan diberi aroma. Emang kamu pikir bikin teh itu gimana caranya, Bran, katanya. Karena di video monolog kemarin, Gibran beri contoh daun teh dikeringkan jadi produk beraroma katanya. Nah, kita lihat videonya di sini guys. Gue nggak tahu ini motif orang yang membuat video apa gitu loh. Di sini Gibran terlihat lusuh sekali ya. Mimik wajahnya memang buat gue ketawa gitu loh. Bukan mau ngejek tapi memang pengen ketawa gitu. Nah di sini terlihat Gibran juga menyuruh untuk udah sana jangan video gue gitulah ya kurang lebih ya. Dan ini viral lagi guys videonya. Ini Wapres kita loh guys. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, ini Wapres kita sekarang yang terpilih. Aduh gimana guys. Supir taksi online lagi ngasih ditanya, ya gitu jawabannya Asbun. Mas Gibran lebih baik mundur dengan baik-baik, pasti rakyat menerima kok. Sadar diri menurutku, buktikan Mas Gibran gentleman. Khawatir anak-anak sampean dapat bully meskipun enggak tahu apa-apa. Ini ya wakil presiden kita semua nih. Fufafa ini pengennya dia itu terlihat sederhana, low profile dan berwibawa. Tapi maaf, yang kita lihat malah kayak orang linglung. Ya Allah, abang ikan gue di pasar deket rumah lebih enak dilihat daripada dia. Ya Allah tolong, kenapa mukanya ngeselin padahal nggak ngapa-ngapain. Oke tonton semua, kita lihat ke videonya. Mas Gibran,
Jadi, baru aja kemarin Mas Gibran upload video soal hilirisasi. Views baru 3 ribuan, tapi likes udah tembus 40 ribu. Semua orang di sosial media juga bisa lihat kok mas. Ini video likes-nya bayar, saking obvious-nya. Sampai Jerome Pauline pun ikutan komentar. Yang lebih kocak lagi, orang-orang tuh bahkan gak peduli buat nonton videonya. Mereka literally cuman klik videonya buat di pause, terus langsung scroll ke kolom komentar yang isinya banyolan semua. Karena ya emang itu yang lebih menarik. Dan makin aneh lagi, kenapa tim Mas Gibran ini malah ngelihat solusi dari video sebelumnya kayak gini? Emang betul yang kena spotlight itu dislike yang bejibun. Tapi logikanya yang dibenerin itu kan isi videonya, kualitas isinya, bukan malah bayar likes. Ini mikirnya gimana ya? Pertanyaannya, buzzer atau apalah ini sebutannya, dibayar pakai duit siapa? Duit pribadi atau jangan-jangan duit? Wah, kaget. Sehat, sakit. Sehat, sakit. Kalau Presiden Prabowo sehat, insya Allah sehat, alhamdulillah. Lagi pula beliau punya banyak janji merealisasikan sekian banyak agenda Asta Cita. Tapi kalau Presiden Prabowo sakit lalu digantikan oleh musibah, nauzubillah. Musibah, nauzubillah. Ya, ada yang mau jadi YouTuber daripada ngurusin rakyat. Tapi salah suntik tuh buzzernya. Kok bisa like udah lebih banyak daripada viewers? Salah tuh, say. Besok ditegur ya buzzernya. Ada yang bilang Pak Gibran nyewa buzzer. Gua sih ragu. Lihat aja nih, yang nonton 9.000 tapi like-nya 47.000. Masa Wapres kualitas manipulasinya gini? Emang IPK-nya 2,3? Tapi kalau bener Pak Gibran yang manipulasi, gue yakin Joseph Stalin ketawa di akhirat. Stalin gak ada manipulasi like. Dia mah langsung manipulasi sejarah. Dulu ada Leon Trotsky, tokoh besar revolusi Rusia. Tapi setelah punya konflik sama Stalin, boom, hilang dari peradaban. Tapi masalahnya gak cuma itu. Bukti sejarah dia pernah ada juga hilang. Lihat, ini foto Trotsky sama temennya waktu Lenin pidato. Nah, kalau ini foto setelah dia berantem sama Stalin, hilang aja gitu. Jadi, kalau bener Pak Gibran manipulasi like, please lah, itu kelihatan banget malu-maluin manipulator kelas dunia namanya. Video pidato Mas Gibran secara monolog yang membahas tentang bonus demografi tidak sesuai dengan BPS. Kayaknya bukan salah Mas Gibran juga. Sudah pasti salah yang membuat teksnya dan membuat skrip pidatonya. Akan Mas Gibran cuma baca prompter doang, nggak salah. Mungkin emang lu percaya banget itu semua keluar dari isi kepala Mas Gibran? Kayaknya jumlah dislike-nya aja udah membuktikan dah. Lagian udahlah Mas Gibran lah. Kesian, mukanya udah kelihatan capek banget karena pura-pura pinter. Capek dengerin Wapres ngomongin hilirisasi sama bonus demografi. Mending tuh fokus cari solusi gimana bisa ngurangin beban rakyat. Harga kebutuhan pokok naik, tapi gaji kagak ikut naik. Lapangan kerja minim, upah kecil, biaya pendidikan mahal, pelayanan kesehatan kadang diskriminatif, akses punya rumah murah susah. Ngomongnya sih rumah subsidi, tapi cicilannya tinggi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin stunting. Banyak anak muda, tapi disiapin jadi buruh murah. Belum lagi viewers 2.000, yang like 40.000. Bagaimana mungkin seorang yang melanggar etika dapat memimpin sebuah negara hukum yang seharusnya berperang melawan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya? Dalam teori hukum alam yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologica, hukum itu tidak sah jika tidak adil. Jika pencapaian kekuasaan lahir dari pelanggaran nilai moral, maka secara prinsip hukum itu cacat legitimasi. Max Weber juga menjelaskan dalam Economy and Society, menegaskan bahwa negara hukum modern bergantung pada legitimasi rasional legal. Jadi, kekuasaan yang sah itu bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara etika. Jika seorang pemimpin lahir dari nepotisme atau manipulasi hukum, maka ia kehilangan dua pilar, kepercayaan publik dan keabsahan moral.
Menurut Roberto Anger, dalam bukunya The Critical Legal Studies Movement, hukum di tangan penguasa semacam ini akan bergeser, bukan lagi alat keadilan, tetapi instrumen mempertahankan kekuasaan. John Rawls menjelaskan dalam A Theory of Justice, mengingatkan bahwa keadilan itu tentang fairness. Kepemimpinan yang mengabaikan fairness sejak awal hanya akan melanggengkan ketidakadilan, memperdalam jurang antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai keadilan yang nyata. James McGregor Burns berpendapat bahwa hanya pemimpin beretika yang bisa membawa perubahan moral. Tanpa integritas, seorang pemimpin hanya akan menjadi penjaga status quo, bukan pejuang kebenaran. Maka ketika etika dilanggar di pintu masuk kekuasaan, negara hukum perlahan berubah menjadi negara tipu daya. Hukum tidak lagi melindungi rakyat, tetapi melayani segelintir elit. Itulah awal kematian keadilan. Bersuara demi keadilan, bergerak demi kebenaran. Salam logika. Sepertinya usulan para purnawirawan agar Wapres Konoha diganti hanya akan menjadi isapan jempol atau angin lalu belaka. Karena kenyataannya ternyata seandainya pemimpin Konoha itu meninggoy, si bocil itu akan otomatis diangkat menjadi ketum Garindro. Itu mah sudah satu paket dari dulu. Terserah Anda percaya atau tidak. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR. Kemudian DPR bikin sidang MPR. Berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya buat kita ke depan. Ya, jadi gimana teman-teman semua? Apakah ini akan berlanjut nantinya Gibran akan digantikan atau bagaimana? Sedangkan kita tahu ya hukum di Indonesia ini dan kita juga tahu orang-orangnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pesimis nih, apakah ini nanti akan diproses atau enggak. Sedangkan banyak juga masalah yang bertebaran tidak selesai gitu. Kalau kata Opung Panda ya mengatakan bahwasanya jangan-jangan memang sengaja dibiarkan saja gitu. Nah ini kan repot gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, karena di negara lain juga kan sudah gitu. Ada tuh wakil presiden yang akhirnya kena hukum karena membantu keluarganya untuk menjabat juga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lah Indonesia juga bisa seperti itu. Karena sekarang kan sudah mulai banyak yang melek gitu. Oke teman-teman semua, inilah akibatnya dari kekacauan ini semua ya kan. Dan ini suara Pak Anies Baswedan dan juga netizen. Bagaimana Indonesia akan maju dan ekonomi akan naik kalau seperti ini. Kita lihat videonya. Harus dilawan, jangan dibiarkan koneksi mengalahkan prestasi, karena itu merusak masa depan kita, seluruh bangsa kita. Karena itu kalau boleh saya usul ke depan, yang harus jadi fokus bagi bangsa kita adalah meritokrasi. Di kampus meritokrasi, di kelas meritokrasi. Saya beri contoh, pernah satu ketika Kementerian Luar Negeri itu terjadi berkali-kali anak pejabat tinggi yang Kemlu daftar tidak lolos
nggak lolos masuk ke situ. Padahal bisa 2 bahasa, bahkan lebih. Dan bapaknya adalah pejabat tinggi di Kemlu. Tapi apa yang terjadi? Orang di Kemlu itu bangga, bukan bangga karena atasannya nggak lolos, bukan. Bangga karena di tempat ini ada meritokrasi. Nah, sekarang kita baca headline berita tentang survei KPK. Praktek nyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% kampus. Dari survei ini, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi Indonesia untuk 10, 20, 30 tahun ke depan tuh akan menghasilkan generasi yang seperti apa yang akan memimpin Indonesia. Jadi stop ngomongin Indonesia akan menjadi negara maju, Indonesia akan menghasilkan generasi emas di tahun 2045. That's bullshit. Mas siapa? Mas Gibran, Mas Kaisang. Like, don't be delulu. Come on, ini survei fresh. Jadi bisa ngaca dari sini gitu. Dan ini bukan hanya salah pelajarnya aja, tapi di sini ada kontribusi guru, dosen, bahkan orang tua. Permasalahan itu ada permasalahan sistematik, permasalahan budaya yang menormalisasikan praktik kecurangan, permasalahan ketimpangan struktural, permasalahan tekanan ekonomi, macam-macam. Kita ambil contoh dari permasalahan sistematik dulu deh. Contohnya ujian, nilai ujian di Indonesia itu udah kayak pertaruhan hidup. Kalau nilai lo bagus, most likely mungkin hidup lo bakalan mulus. Lo bakalan bisa masuk sekolah bagus, kampus yang bagus. Lulus dari kampus yang bagus, lo bisa dapat nilai yang bagus untuk bisa masuk perusahaan yang reputasinya bagus dengan gaji yang bagus. Dan minimal masuk top 10 PTN gitu kan, whatever. Intinya nilai itu jadi tolak ukur gitu. Dan akhirnya menghasilkan generasi-generasi yang yaudah halal haram hantam bos. Kalau nilai lo jelek, aduh cuma modal jujur doang gak kepake di Indonesia. Ya, minimal punya orang dalam. Kalau punya orang dalam, hidup lo bisa lebih mulus atau bahkan jauh lebih mulus dari orang-orang yang nilainya bagus, dari orang-orang yang nilainya bagus yang udah nyontek mati-matian juga tuh. Contohnya Bahlil. Nah, coba tanya ke Bahlil yang di UI, gue gak tahu. Ya karena ini juga praktik kecurangan seperti ini didukung oleh dosen, guru, bahkan lembaga gitu kan, agar mereka bisa menjaga reputasi mereka. Dan ketika ada orang yang melakukan praktik kecurangan, contohnya plagiarisme, misal si Bahlil. Again ya Bahlil, I'm so sorry, you're gonna be the best example in every content on my social media. Dan itu pun tidak ada tindakan tegas gitu kan. Dan ada juga tekanan ekonomi yang tidak hanya dialami oleh golongan menengah ke bawah, kaum mendang-mending saja, tapi sekarang juga dialami oleh kaum menengah ke atas juga loh. Karena sekarang pendidikan di Indonesia makin lama makin mahal. It's not affordable for everyone. Jadi banyak orang tua yang menekankan anaknya untuk bagaimana caranya nilai harus bagus biar bisa dapat beasiswa, biar bisa masuk ke PTN. So that's why. So what do you think? Bank Dunia sebut 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin, mencapai 172 juta orang. Karya besar The Mulyono, si paling-paling lulusan UGM. Apa boleh dibuat? Ya beginilah kalau pemerintah diisi oleh kaum boomers yang notabene tidak kompeten. Pemerintah diisi oleh orang yang cuma jago omon-omon kosong, cuma bisa joget-joget miring-miring. Udah bikin program konsumtif, sama sekali tidak menghasilkan, sama sekali tidak memberikan impact positif kepada ekonomi rakyat. Udah jelas membebani negara, sampai tarik utang ugal-ugalan. Hasil dari semua itu, sekarang pertumbuhan ekonomi negara dipangkas oleh Bank Dunia menjadi 4,7%, yang sebelumnya 5%. Ternyata ketika negara dipegang oleh kaum boomers yang katanya macan Asia, ternyata pertumbuhan ekonomi negara malah mengalami penurunan, anjlok. Begini loh, kalau seandainya Indonesia adalah negara tanpa sumber daya alam, negara tandus yang nggak bisa ditanami, oke lah, ekonomi turun menjadi 4,7% itu wajar. Tapi sayangnya Indonesia adalah negara besar yang punya atau kaya akan sumber daya alam. Bayangin, Indonesia punya cadangan emas yang termasuk terbesar di dunia, punya cadangan nikel yang termasuk terbesar di dunia, punya cadangan timah, tembaga, batu bara, gas, minyak,
belum komoditi-komoditi pertanian unggulan Indonesia. Tanah Indonesia termasuk subur, tapi kok bisa ekonomi negara malah anjlok, malah turun menjadi 4,7%. Itu pun pemerintah malah tarik utang ugal-ugalan. Kayak gini kalau pemerintah dibilang tolol, pendukungnya yang nggak terima. Padahal emang beneran tolol, setolol itu gitu loh. Negara kaya, tapi malah pertumbuhan ekonominya turun. Orang tolol apa coba?